bos geng. Ya, buat kalian yang lagi nyari mobil listrik, harga di bawah 400 jutaan dan cara dimensi dia lumayan gede, jadi muat buat keluarga. Setelah itu mobil ini juga terkenal fun to drive ya Pan. Nyari posisi duduknya enak, ergonomis, gampang lah. Pokoknya dipakai ayo-ayoan juga masih asik nih. Ini adalah MG4 EV. Kayak gimana detailnya langsung aja kita bahas tipis-tipis. Ngomongin soal fascia depannya bos geng, mobil ini punya desain yang lancip-lancip ya Pan. Lancip-lancip, streamline gitu lah ya, bahasa gaulnya gitu. Aerodinamisnya tuh kelihatan gitu. Kelihatan, gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang ini koefisien dragnya bagus ya kelihatan dari desainnya. Iya, jadi kayak orang awam tuh juga udah pasti lihat mobil ini punya aerodinamis yang cukup bagus ya. Iya, dan dari depan tuh kelihatan sporty Pak. Betul. Karena tajam-tajam gitu kan. Mulai dari lampunya nih kan, ya. Sipit-sipit tajam. Terus di bagian ini ada lampu juga nih Pan, ya. Tajam-tajam juga nih di sini nih. Ya ini lampu sen ya BTW. Ya, lampu sen betul. Dia nggak ada grillnya seperti kebanyakan mobil listrik tentunya. Betul. Nah, grillnya tuh di bawah. Di bagian bawah karena peruntukannya. Sebenarnya motor listrik juga masih butuh pendinginan Pan. Iya, terutama baterainya ya. Betul. Karena baterainya kan dipakai terus bisa panas lama-lama gitu. Karena mereka ya nggak ada mesinnya, nggak perlu radiator. Iya. Tapi Pan, menurut gue ya, walaupun mobil ini bertemakan futuristik Pan, tapi feminimnya masih dapat ya Pan? Masih dapat. Jadi mau cowok mau cewek pakai mobil ini tuh masih cocok-cocok aja. Betul sekali. Buat cewek-cewek yang suka bawa mobil geradakan sih kayak cocok naik mobil ini. Mobil enak loh, sumpah. Ya, ini kalau saya di bagian tengah ya cuman emblem aja sih. Ya, simpel aja. MG Morris Garage. Ya, betul sekali. Karena brand ini sebenarnya kalau secara histori sebenarnya panjang. Panjang. Ini kan brand asal Inggris asalnya. Terus dibeli sama Tiongkok ya sekarang jadi mobil Chinese. Yes. Tapi dengan legasi dari Inggris. Betul sekali. Kita beralih ke bagian samping. Kalian bisa lihat nih siluetnya emang hatchback murni. Iya, betul sekali. Dia sedikit-sedikit shooting brake ya Pan ya? Agak-agak shooting brake tapi sebenarnya dia hatchback mobilnya. Hatchback. Karena kan banyak ya mobil sekarang city car, SUV bilangnya hatchback. Ini sih beneran hatchback nih kayak gini nih bentuk nih gitu. Ini valid nih. Valid. Dari bentuknya juga udah valid lah. Dia warnanya ngeblok ya, single tone, nggak ada yang two tone-nya. Ya paling cuma penambahan cladding plastik aja ya, kan di bagian pintu. Cuman karena ada cladding plastiknya yang warna hitam dop itu, jadi kelihatannya lebih manis dan ada aksen-aksennya juga. Betul sekali. Terus juga dari desain velgnya. Ya. Selayaknya mobil listrik dia ngeblok juga. Ngeblok. Untuk meningkatkan koefisien drag ya Pan ya. Betul. Jadi dia lebih efisien penggunaan listriknya. Betul. Kalau misalnya secara ukuran dia velgnya 17 inci ya. Betul sekali dengan balutan ban 215/50. Yoi. Bawahan mobilnya sih bannya udah Continental nih. Continental. Udah nyaman dipakai anti berisik klep ya. Anti berisik klep. Jadi emang nih bannya udah oke banget sih nih. Terus ya ini paling kalau misalnya yang nggak sewarna body, ya, spion aja. Tapi wajar sih Pan, rata-rata mobil memang sekarang tuh spion warnanya nggak kebanyakan. Mobil itu spion warnanya tuh nggak ngikutin body. Cuman yang gue suka di bagian belakang itu. Ini pasti. Terus juga si panel yang ketiga itu di pilar C, itu kan dia warnanya hitam. Jadi itu seakan-akan tuh kayak floating gitu loh. Betul. Ya kalau malam-malam sih ngeliatnya anjing nih mobil atapnya kagak ada tiangnya belakangnya gitu. Terus yang gue suka Pan, tadi kan sama-sama nih ya, spoiler emang gue suka banget sama desainnya Pan. Ini aerodinamis banget nih bentuknya. Terus lampunya nih Pan, ini semacam, padahal ini sebenarnya stop lamp, tapi terlihat seperti ducktail Pan. Seperti ducktail, jadi lebih sporty. Ya betul. Gitu. Terus kalau misalnya pintunya dia handle-nya masih normal ya? Standar-standar aja. Standar-standar aja kan pintunya. biasanya mobil listrik kan dia model yang tanam gitu ya. Iya, tanam atau yang dia nongol sendiri atau yang pakai sensor juga ada, tapi dia standar aja. Iya. Ya ini pintunya cukup gede jadi akses keluar masuk mau baris pertama, baris kedua oke banget. Tuh, gampang kok. Ya. Apalagi orang-orang yang berbadan besar seperti Topan juga gampang ya Pak. Betul. Dan meskipun ini hatchback, tapi ground clearance-nya lumayan ya Pak. Oke lah. Oh oke sih. Untuk hitungan hatchback lah ya, bukan SUV. Nah sekarang kita ke bagian buritan mobil ini, atau bagian belakang nih. Yang menurut gua ini salah satu yang angle terbaik dari mobil ini. Betul sekali. Kalau dari belakang sih keren banget ternyata. Keren banget. Ini kita bukan jilat, bukan apa, tapi emang literally kita suka sama mobil ini sih sebenarnya. Cakep sih bagian belakangnya. Apalagi spoilernya kelihatan nih akhirnya. Nah, akhirnya spoilernya kelihatan. Kalau dari samping kan ya udah kelihatan spoiler aja kan. Tapi kalau di belakang lihat tuh desain aerodinamisnya. Streamline banget Pan. Streamline dan dia apa? Tupis. Tupis betul. Terus ini yang Hadi bilang kayak ducktail tadi ya, ada. Tapi sebenarnya stop lamp ini Pan. Stop lamp betul. Karena ini dia lampu kombinasinya nyatu sama bagasi dan ya udah desainnya tuh cakep. Ibaratnya dari kiri ke kanan dia tuh nggak kepecah di tengah gitu loh. Iya. Jadi segaris gitu ngeliatnya. Jadi desainnya tuh nyatu gitu. Nah, selanjutnya yang paling kita sukai adalah itu bagian bawahnya nih Pan. Bagian bawahnya. Ala-ala diffusernya cakep semacam F1 itu kayak ada. Ini sebenarnya lampu nyala nggak sih Pan?
Tadi sih gue coba buat mundur, buat sen, nggak ada bang. Mungkin ya Cat Eye aja sih. Ya Cat Eye aja sih bisa jadi ya. Ini ya cuman kayak mobil ini lah, mobil lemang gitu, mobil balap lah pokoknya ini model diffuser dan ada kayak ala sirip-siripnya, sirip-siripnya bagian sini nih. Cakep sih sebenarnya. Kalau keunggulannya mobil ini tuh memang orang pertama ngeliat pasti suka sama desainnya. Iya, betul. Gitu. Dan ini juga pintu bagasinya dia ngelengkung gitu ya. Jadi nggak monoton gitu mobil kelihatannya. Bentuknya nggak itu aja gitu. Iya, dari berbagai macam angle tuh kelihatannya menarik mobilnya. Ini sekalian kita buka aja. Sekarang bagian bagasi ya. Jadi mumpung di belakang. Boh, gede juga Pan. Gede. BTW dia masih belum power tailgate ya, cuman oke lah ya. Oke lah, cukup kok. Nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat, terus juga dia rata lantai juga. Ini ada tutupan. Ya ini kalau misalnya dilihat sekilas mata, bagasi ini cukup banget buat bawa-bawa barang kayak koper gitu. Misalnya tas-tas gede itu masih muat lah di sini 2 biji atau 2 piece. Dan kalaupun emang tinggi gitu barang kalian itu tononya bisa dicopot. Nih. Terus yang asik ya Pan, mobilnya juga udah dibekali sama kayak ini loh. Kalau misalnya mobilnya kenapa-napa di jalan atau mogok, dia tuh ada segitiga hazard ya, ini ngomongnya. Segitiga hazard. Sama ada juga tire repair kit. Tire repair kit. Jadi nggak ada ban serepnya. Nggak ada ban serep. Overall, cara bagasi lumayan oke buat kalian liburan gitu kali ya. Ya liburan bisa. Terus juga jarak tempuhnya juga nggak pendek-pendek amat, lumayan kok. Tuh, mobilnya itu jarak tempuhnya 425 km. Betul sekali. Jadi kalau misalnya untuk mobil listrik modern tuh nggak panjang, tapi nggak pendek juga, udah lumayan lah. Betul, karena kemarin pas mudik elektrik, mobilnya itu dibawa sama salah satu rekan kita, si Dava ke Purwokerto. Cukup-cukupan aja. Aman-aman aja buktinya. Gitu. Oke lah bos geng. Sekarang kita coba mobilnya dan kita bakal ngomongin interiornya. Impresi berkendara bos geng. Impresi berkendara bos geng. Ya, sekarang kita udah ada di dalam MG4 EV. Ya, betul sekali. Sekarang kita coba-coba nih. Ya, sebelum kita ngomongin masuk ke impresi berkendara, kita ngomong soal akomodasi dulu kali ya. Betul sekali. Gimana Pan? Akomodasi belakang. Tinggi gue 178 cm, tinggi lu berapa? 173 cm dan ini adalah posisi duduk terbaik gua. Ya, dan kalau misalnya ngomongin legroom, dia tuh masih nyisa 4 jari di gua. Dan headroomnya sekitar 5 jari. Nah, ini nih yang mau gue bahas pertama Pan. Itu adalah posisi duduk yang tadi di awal udah gue bahas juga tuh. Dia nyari posisi duduk ergonomisnya tuh gampang banget Pan. Terus joknya juga enak, empuk. Tapi empuknya tuh empuk bukan yang keras, tapi meluk dia. Betul. Ngomongnya apa ya Pan ya? Semi bakat lah ya kita bisa bilang ya. Mirip-mirip semi bakat. Jadi tuh badan tuh kalau keguncang-guncang dia tuh tetap meluk gitu. Betul. Terus yang gue suka, mobil ini duduknya bisa rata lantai Pan. Jadi bisa pendek banget gitu. Ngelihatnya jadi lebih enak. Bawahnya tuh kayak sporty banget gitu ya. Betul. Terus ditambah lagi kan kalau bagian steeringnya dia udah tilt dan teleskopik kan Pan. Jadi ngaturnya lebih enak lagi tuh. Ya, dan di bagian belakang juga nggak main-main Hat. Nyaman menurut gue ini. Untuk ukuran lu nyaman nih di belakang. Untuk ukuran gue nyaman meskipun secara headroom sama legroom sebenarnya nggak istimewa ya. Kayak yang tadi tapi posisinya PW ya nggak? Posisinya PW. Itu yang penting Pan. Betul. Kadang tuh orang suka memang sih berpatokan sama headroom sama legroom. Tapi sebenarnya faktor keduanya adalah kalian itu sebenarnya duduk di belakang PW apa enggak? Nyaman apa enggak? Betul. Dan ini ya enak gitu kayak derajat duduknya pas. Terus juga kaki lu gantung nggak? Kakinya juga nyangganya oke. Sebenarnya masih agak dikit gantung ya. Cuman dia tuh karena ada paddingnya lagi di tengah tuh jadi kayak enak aja, nggak pegel gitu. Nah ngomongin material Hat, mobilnya itu dia kalau joknya mix ya. Ada fabriknya dan ada semi kulitnya. Terus kalau di bagian depan nih Pan ya, gue suka dengan temanya Pan. Dia tuh kayak macam piano black gitu di bagian dashboard, terus dipadukan sama soft touch di dashboard Pan. Ini gue pikir awalnya ini hard Pan. Pas gue pencet, tek empuk ternyata Pan. Iya, emang MG ternyata emang kalau misalnya soal material interior ini lumayan oke sih ya. Terus juga nih steeringnya ini sporty banget nih Pan menurut gua. Dia nggak bulat tapi ada flat bottom sama top bottomnya. Jadi tuh kalau misalnya kaki yang panjang, dia tuh nggak usah takut-takut buat mentok nih di sini nih, di kaki nih Pan, bagian bawahnya. Betul. Terus genggamannya juga enak, dia tuh dilapis kulit juga, empuk nih Pan megangnya. Iya. Diameter juga pas nih. Dan kalau kita ngomongin soal experience pengemudinya Hat ya. Dia tuh memang kebanyakan kontrolnya ada di layar infotainment seperti kebanyakan mobil Tiongkok sekarang yang listrik ya. Cuman dia masih tetap ada tombol fisiknya. Ya betul. Jadi kayak buat home, buat volume itu tuh kayak kita nggak ribet nyari-nyari gitu loh. Kayak jadi orang awam tuh nggak bingung gitu Pan nyarinya, maksudnya bisa lihat logonya aja sama tinggal pencet tombolnya. Paling yang mesti ya penyesuaian gitu ya. Itu kan dia tuas persnelingnya dia pakainya rotator. Ya betul, bulat. Ya model yang knop putar gitu, knop kompor bener. Ya, cuman untungnya buat parkirnya dia cuman tinggal pencet aja buat parking. Dia ada mode berkendara nggak? Ada dong, ada eco, normal, sama sport nih Pan. Nah kalau soal bantingan gimana nih Hat? Bantingan sih, ini mobil gokil nih. Dia punya karakter suspensi yang stiff, tapi stiffnya itu bukan stiff yang nyiksa gitu loh Pan. Stiffnya itu berfungsi ya sebagai performa aja. Kan gue bilang tadi di awal, mobil ini fun to drive banget. Radius putar rodanya, radius putar setirnya itu juga dia pendek Pan rasionya. Jadi
set gesit gitu loh mobilnya, dibelok-belokin tuh nggak ada loose-nya. Terus juga dari segi tenaga motor listriknya Pan ya, ini tuh responsif loh Pan hitungannya. Hitungannya responsif memang, dia nggak yang istimewa banget, karena kan banyak yang lebay-lebay. Lebay banget, ini tuh pas nggak yang lemot, tapi nggak yang lebay gitu. Ini pas nih dibejek ya sesuai kaki aja. Berasa lah, akselerasinya tuh berasa mobil listriknya tapi nggak bikin kagok gitu. Ini belokan tajam di depan, coba nih agak speed kenceng. Tuh. Mantep sih ya. Mantep kan? Dia tuh nggak, suspensinya tuh enak gitu. Iya, nggak belanja gitu, nggak kemana-mana ini ya. Tapi nggak yang keras banget juga. Betul. Jadi kalau misalnya kata reviewer Indonesia tuh dewasa gitu. Dewasa, firm gitu kan. Ya. Tadi soal akselerasi kita kasih grafisnya aja 0 sampai 100. Dan kemarin juga karena kita udah pakai buat mudik elektrik, nih kita kasih juga konsumsi rata-ratanya. Iya betul. Pas kemarin dibawa mudik. Betul. Terhitung irit sih Pan sebenarnya naik mobil. Irit, orang sekilo cuma ratusan perak Pak. Ya betul. Dan yang gue suka dari mobil ini Pan, walaupun ini kan hitungannya hatchback ya Pan ya, dia itu masih penggerak roda belakang, jadi motornya di belakang Pan. Handlingnya lebih enak kontrolnya. Gitu. Kalau misalnya pakai mobil gerak depan, itu kan kadang tuh kalau kita lagi nikung tajam atau lagi agak speed kencang terus kita otomatis bejek, kadang mobil suka under Pan. Iya sih, understeer ya maksudnya. Hadi. Ini lebih enak sih mobilnya tuh. Suka sih gue suka. Emang beneran kalau misalnya kalian suka nyetir gitu. Emang mobilnya itu cocok selain ya ini dari joknya dia meluk, terus juga emang mobilnya fun to drive gitu. Betul. Jadi kayak emang kalau kalian senang nyetir dan nyari-nyari mobil listrik, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif yang menarik. Karena emang itu yang gue bilang, nggak lebay gitu. Iya nggak lebay. Dan harganya sih menurut gue cocok banget di kantong Pan. Cocok banget. Jadi kalau misalnya kata anak sekarang tuh susunya pas lah ya. Susunya pas. Ya kalau kopi gitu maksudnya. Si paling susu ya kan. Kalau kopi, latte, susunya pas. Nggak berlebihan gitu. Ini mantep dah. Nah, sekarang kan kita lagi cobain di jalanan aspal. Sekarang kita cobain di jalanan bergelombang Pan. Nah, Bos Ging, sekarang kita lagi ada di area EduTown. Kita sengaja di sini mau nyobain area makadamnya. Ya, jalan-jalanan kasar lah. Jalan kasar. Bergelombang. Betul. Karena di Indonesia masih banyak nih jalan kayak gini. Betul. Nggak semuanya udah ada aspalnya. Dan overall mobil ini emang ya oke sih. Oke, tapi dibilang empuk banget juga enggak. Cuman firm aja Pan, stiff dia masih ya untuk karakter mobil hatchback. Ini masih terbilang stiff tapi dipakai masih fine banget. Iya, cuman dia nggak lari-lari gitu. Nah, nggak lari-lari. Kadang kan ya ada beberapa mobil lah ya yang dia tuh dipakai di jalan makadam tuh agak lari-lari dia. Ini sih antep aja dan ini kedap. Iya nggak? Betul. Nggak ada bunyi kelutak-kelutuk gitu. Ya tadi udah kita bahas juga Pan di awal. Kebantu kedapnya juga sama bannya yang bagus. Iya sih. Gitu. Terus yang gue suka Pan selanjutnya, mobil ini tuh punya handling yang cukup sharp Pan. Jadi tuh agresif tuh. Dibelok-belokin tuh dia sensitif. Iya. Ya mungkin ada plus minus kan. Maksudnya kayak misalnya mobil yang karakternya itu agak sedikit stiff, itu handlingnya pasti lebih enak daripada mobil yang soft gitu Pan. Iya, dan rasionya emang dia rasionya tuh pendek gitu. Jadi nggak terlalu loose setirnya. Ya, betul. Gitu. Oke, baik lagi ke jalan raya. Ya, kalau misalnya bisa simpulin gimana, Hat? Secara overall Pan, mobil ini ya memang karakter hatchbacknya masih ada sedikit-sedikit stiff-nya, tapi stiff-nya itu bukan yang kaku, bukan yang nyiksa gitu kita duduk dalam yang mentul-mentul yang apa segala macam, enggak sama sekali menurut gue. Betul, karena kalau misalnya kita ngomongin esensi hatchback ya, selain secara bentuk, mobil hatchback itu harus menawarkan dua hal menurut gue, praktisan, sama fun to drive. Ya itu dua itu sih emang hal yang jelas sih Pan ya. Makanya sampai sekarang tuh peminat hatchback itu masih banyak. Kita ngomongin di luar mobil listrik ya, kayak misalnya orang-orang yang beli Jazz, Yaris. Banyak masih peminatnya Pak, karena ya yang mereka butuhin tuh itu praktis, terus nggak ribet gitu loh. Makanya itu mobil-mobil yang model-model hatchback itu emang cocok buat anak muda, ya kan, atau yang baru meletek lah ya. Ya betul. Itu cocok karena mereka masih pengen experience pengemudi yang seru, tapi udah punya kepraktisan yang oke gitu ya, kan. Betul. Dengan harga 400 juta menurut lo worth it nggak? Gue sih kalau duit segitu gue beli Pan. Sejujurnya ya. Sebenarnya underrated nih mobil ya. Underrated bener. Sekarang mobil listrik pilihannya udah banyak nih. Di bracket range harga dia apalagi. Cuman ya yang bisa menawarkan sensasi kayak gini ya nggak banyak. Cuman MJ4EV salah satunya. Oke lah kalau begitu, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, dan jangan lupa juga lihat website kita di mobil123.com dan media sosial kami di mobil123. Betul sekali. Gua Tovan dan gua Hadi. Wali Taufik Wali Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tancap gas. Woohoo!